Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Naufal Ares dengan nomor PP 1910119261 dengan mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi 1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dari tugas saya tentang analisis sistem informasi lama dan juga konteks diagram. Nah, pada kasus ini terdapat 4 entiti, yaitu gudang farmasi, supplier, puskesmas, dan pimpinan gudang farmasi. Pada kasus yang pertama, gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier dan melakukan pengecekan terhadap daftar permintaan obat yang diminta oleh bagian gudang tadi. Nah, kemudian bagian supplier melakukan pengecekan obat dan sekaligus melakukan pengiriman obat kepada gudang farmasi. Nah, kemudian yang kedua, gudang farmasi menerima pengiriman obat dari supplier dan kemudian melakukan pengecekan data obat. Nah, kemudian pada kasus yang ketiga, pada pihak puskesmas melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi dan gudang farmasi menerima daftar permintaan obat yang berasal dari puskesmas serta melakukan pengecekan ketersediaan obat. Nah, kemudian pada bagian gudang farmasi mengeluarkan surat bukti barang keluar atau SBBK dan beserta obat yang diminta tadi dan kemudian menyerahkannya kepada bagian puskesmas. Dan kemudian SBBK yang tadi ditandatangani oleh pihak puskesmas. Nah, kemudian pihak puskesmas menandatangani surat bukti barang keluar dan kemudian menyerahkannya kepada pimpinan gudang farmasi untuk ditandatangani dan kemudian menghasilkan surat bukti barang keluar yang kemudian diberikan kepada puskesmas lagi dan diberikan kepada pihak gudang farmasi. Nah, kemudian yang bagian terakhir, pihak dari gudang farmasi membuat laporan persediaan dan kemudian menyerahkannya kepada pimpinan gudang farmasi. Nah, kemudian pada aliran sistem farmasi baru terdapat perubahan yang signifikan. Terdapat aliran pertama yang berubah, yaitu bagian pimpinan gudang farmasi menyerahkan data obat, kemudian diserahkan kepada gudang farmasi untuk menginput data obat. Dan kemudian bagian gudang farmasi kemudian membuat hal katalog yang akan menghasilkan daftar permintaan obat. Nah, kemudian daftar permintaan obat tersebut diberikan kepada supplier dan kemudian pengecekan data permintaan obat yang dilakukan secara komputerisasi. Nah, kemudian obat yang diserahkan tadi, yang telah diserahkan oleh kepada supplier, kemudian dicek data obat dengan melakukan komputer. Nah, kemudian pada bagian daftar permintaan obat yang telah diminta oleh pihak puskesmas tadi, kemudian bagian gudang farmasi mengecek ketersediaan obat dengan bantuan komputer dan kemudian membuat surat bukti barang keluar dan kemudian diserahkan kepada pihak puskesmas. Dan kemudian pada bagian konteks diagram
kita dapat menemukan 4 terminator. Nah, kemudian ada satu proses yaitu yang disimpan ke dalam sistem informasi farmasi. Nah, pada bagian ini kita bisa menemukan yang mana input dan juga yang mana output. Nah, yang input itu misalnya ada pada katalog obat, daftar permintaan obat, SBBK dan obat, dan kemudian juga laporan permintaan. Dan laporan persediaan. Nah, misalnya pada input. Nah, contohnya itu terdapat pada kepala gudang farmasi menginputkan data obat, kemudian dimasukkan ke dalam proses. Nah, pada proses tersebut kemudian dikeluarkan lagi sebagai output yang kemudian diterima oleh gudang farmasi. Nah, kemudian bagian gudang farmasi mengeluarkan laporan persediaan yang kemudian dimasukkan ke dalam proses. Dan kemudian laporan persediaan tadi diberikan kepada kepala gudang farmasi. Dan kemudian juga dari pihak puskesmas mengeluarkan daftar permintaan obat, dan kemudian sebagai outputnya pada proses data permintaan obat tersebut diterima oleh gudang farmasi. Nah, jadi pada kali ini kita bisa menjelaskan bagian mana saja yang terdapat input dan juga output. Baiklah, demikian penjelasan saya pada kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.